Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat datang, selamat bergabung di dalam acara I Start With Jesus. Saya senang sekali bersama istri boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dalam acara ini, di mana kita akan memulai aktivitas kita di pagi hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kita mulai, saya juga mau mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara menyiapkan roti dan anggur agar kita bisa menggunakannya nanti karena kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari sama-sama kita arahkan hati kita. Satu ayat firman Tuhan yang saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara sebelum kita mulai. Dari Matius 11 ayat 28. Maka dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita datang sama Tuhan, apapun yang menjadi masalah, persoalan kita, berat hati kita tanggalkan semuanya di dalam Tuhan. Dan Dia yang akan memberikan kita kelegaan. Amin. Mari sama-sama kita arahkan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita katakan lagi bersama-sama. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kami mendengar firman Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Mari katakan sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sesuatu terjadi. Sesuatu katakan kesembuhan terjadi. Kesembuhan katakan pemulihan terjadi. Pemulihan katakan lagi kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Ini yang kami percaya Tuhan, bahwa dekat Tuhan saja hati kami tenang. Di dalam hadirat Tuhan kami beroleh kemenangan. Oleh sebab itu kami angkat suara kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Yesus kami yang kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Kami agungkan Yesus, kami muliakan. Haleluya. Hosana bagimu, hosana bagimu, dimuliakan namamu tinggi, ajaib besar dan termulia Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, oh manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Katakan inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku
hatiku bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka. Katakan lagi, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, haleluya. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam program I Start with Jesus. Nah, hari ini ada sebuah hal yang luar biasa. Kita mau belajar tentang dunia remaja. Bagaimana kita memahami dunia remaja, yaitu perubahan dari anak-anak menuju kedewasaan. Dan ini menarik untuk kita pahami. Ini bukan hanya untuk anak-anak remaja khotbah ini. Justru orang tua, papa mama, justru yang mendengarkan siaran ini jadi mengerti bagaimana sebenarnya menghadapi remaja atau bagaimana menyikapi situasi-situasi yang ada pada anak-anak remaja. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya Roh Kudus memimpin dan memberikan kami hikmat. Anugerah-Mu berlimpah, kekuatan-Mu Yesus ada bersama kami. Hikmat Roh Kudus memampukan untuk kami mengerti dan menyikapi segala sesuatunya yang Tuhan telah rancangan bagi kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami hari ini dalam nama Yesus, haleluya, amin. Apa kabarnya saudara? Anda yang ada di Indonesia atau yang di luar negeri, atau Anda yang ada di luar kota, di lokasi manapun Anda berada, dalam kendaraan Anda dan lain sebagainya, saya yakin dan percaya saudara akan mengalami situasi-situasi yang memberkati kehidupan Anda. Puji nama Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan belajar berbahas mengenai tentang remaja. Dan ini memahami dunia anak remaja ini penting, bahwa anak-anak ini sekarang bergerak menuju dewasa. Nah, puji nama Tuhan. Kita lihat dulu di sini hal yang penting sekali dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas mengenai fase kehidupan yang sangat penting, yaitu perubahan dari kehidupan anak-anak bergerak menuju dewasa, masuk usia remaja, yaitu usia 12 sampai dengan 18 tahun. Nah, banyak orang tua seringkali yang saya jumpai, mereka bertanya begini, kenapa ya Pastor, anak saya kok jadinya berubah ya gitu kan? Kenapa nggak seperti waktu kecil gitu kan? Kenapa sekarang dia lebih emosional? Tampaknya malahan dia kelihatan susah diatur, banyak maunya dia. Dan juga ada begitu banyak pertanyaan kalau saya berjumpa dengan remaja, para remaja yang bertanya begini, kenapa sih aku jadi sensitif begini ya? Kenapa perasaanku jadi begitu kuat sekali? Nah, kabar baiknya adalah bahwa semua gejala-gejala atau situasi ini itu adalah hal yang normal. Tuhan memang merancang masa remaja itu sebagai masa daripada pertumbuhan besar. Kita harus melihat dari kacamata yang benar agar kita bisa menangkap situasi ini dengan tepat. Nah, yang pertama yang perlu kita ingat di sini adalah remaja itu adalah masa transisi. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, apa kata firman Tuhan melalui kitab Pengkhotbah pada pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Berarti ada masa di mana anak kita masih masanya kanak-kanak, ada masanya mereka akan masuk dalam masa remaja, ada masanya mereka menjadi dewasa. Nah, situasi remaja itu adalah jembatan antara kondisi anak-anak atau situasi atau keadaan anak-anak berubah untuk bergerak menjadi dewasa. Jembatan itu remaja. Mereka bukan anak-anak lagi, saudara. Hanya masalahnya mereka belum dewasa sepenuhnya. Nah, karena itu masa remaja ini seringkali terasa membingungkan, emosional, penuh perubahan, dan semuanya adalah normal. Hal kedua yang kita pelajari hari ini adalah perubahan besar yang terjadi pada para remaja. Kita lihat di sini, perubahannya apa aja? Setidaknya ada 3 perubahan utama. Yang pertama adalah perubahan fisik. Ya, fisiknya, tubuhnya udah mulai berkembang dengan cepat, saudara. Apa yang berubah dari tubuhnya ini? Hormon daripada anak-anak meningkat. Energi, tenaga mereka juga meningkat.
Lalu ketertarikan mereka pada lawan jenisnya itu mulai tampak dan mulai muncul. Para remaja mulai sadar akan penampilan, mereka mulai mau coba tampil rapi, rambutnya dengan model tertentu, pengen agak tampil agak harum dan tampil dengan hal-hal. Mungkin mereka yang wanita-wanita yang remaja mulai pakai lipstick, mulai pakai makeup, belajar seperti itu. Mereka ingin diterima tujuannya. Mereka ingin dianggap menjadi seseorang yang menarik. Nah, ini bagian normal dari yang namanya pertumbuhan. Ya, itu fisik yang pertama perubahannya. Perubahan yang kedua adalah emosinya. Perasaan mereka, para remaja menjadi sangat kuat. Remaja itu lebih sensitif, saudara. Mudah tersinggung, mudah sedih, mudah senang juga. Lalu mudah mengalami perasaan-perasaan romantis. Nah, ini bukan karena remaja itu lebay. Tetapi ini karena sistem otak mereka, itu otak emosi mereka, sedang sangat aktif. Jadi otak manusia itu ada PFC, ada sistem yaitu amigdala, dan ada lagi yang namanya batang otak gitu ya. Nah, kalau anak-anak remaja itu amigdalanya yang tempat di mana perasaan mereka, yaitu kekuatan perasaan, rasa emosi mereka, itu dia ada di amigdala. Sedangkan PFC itu adalah sistem otak yang dipakai untuk orang-orang dewasa, di mana mereka bisa menentukan berlogika, menentukan benar dan salahnya tanpa dikendalikan oleh perasaan. Sedangkan anak-anak remaja masih dikendalikan oleh yang namanya perasaan-perasaan mereka tadi. Makanya ada perubahan yang terjadi, perubahan seperti itu. Lalu perubahan yang ketiga adalah perubahan otak mereka. Ini yang paling penting. Nah, otak remaja itu belum selesai berkembang. Tadi yang saya sebutkan, ada bagian otak yang bernama prefrontal cortex yang disebut dengan PFC. Dan bagian ini adalah bagian yang mengatur pengambilan keputusan, mengontrol diri, berpikir panjang, mempertimbangkan segala konsekuensi. Nah, fakta ilmiahnya adalah bahwa tadi saya sebutkan, PFC ini baru matang usianya 23 sampai dengan usia 25. Baru mulai terjadi itu. Artinya, remaja usia 12 sampai 18 ini punya emosi yang sangat besar, yaitu amigdala, bagian otak yang tadi merespons dengan perasaan. Masalahnya kemampuan untuk mengontrol emosi tersebut belumlah maksimal. Makanya mereka gampang mudian seperti itu. Kalau saya ilustrasikan seperti ini, saudara. Para remaja ini seperti mesin Ferrari. Mereka punya mesin Ferrari yang sudah sangat kuat. Tapi masalahnya remnya masih menggunakan rem sepeda gitu loh. Bayangin, jadi seringkali kebablasan mereka seperti itu. Karena mereka belum memiliki yang namanya daya untuk mengelola, untuk mengatur daripada emosi yang ada pada mereka. Nah, bagian yang ketiga, kenapa remaja butuh dibentuk? Ini penting nih, kenapa mesti dibentuk? Karena prefrontal cortex atau PFC mereka itu kan tadi belum matang. Makanya remaja itu sangat dipengaruhi oleh apa? Oleh kebiasaan dia, oleh lingkungan sekitarnya, dan oleh teladan. Makanya jelas, firman Tuhan berkata dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatikan kata-kata di sini, dididik. Bukan sekedar diperintah. Mendidik itu artinya apa? Membimbing, melatih, memberi contoh, membentuk kebiasaan. Saya seringkali dikomplain sama istri saya. Kalau pengen anak-anak saya taruh anduk yang rapi, nah anak-anak saya sebagai anak remaja, dia perlu melihat teladan, dia perlu lihat contoh. Contohnya adalah siapa? Ya orang tuanya. Gitu kan? Kalau saya juga habis pakai anduknya, saya juga tidak rapi, saya tidak kembalikan ke tempat yang semestinya, maka mereka juga akan mencontoh. Kalau saya pulang ke rumah, taruh sepatunya tidak di tempatnya, maka anak-anak saya juga akan mencontoh. Jadi mereka bergerak berdasarkan contoh. Dan demikian juga anak-anak, kenapa mereka memiliki pola makan yang sama seperti orang tuanya? Karena mereka melihat apa yang orang tuanya makan, itu juga yang akan mereka makan. Mereka mencontoh. Nah, itu penting. Berarti kenapa anak-anak remaja perlu yang ada namanya pola, yaitu pelatihan. Perlu adanya yang namanya diteladani. Nah, itu dibangun dari orang tuanya. Nanti saya jelaskan buat orang tua. Nah, bagian yang keempat ini, pesan untuk anak-anak remaja berarti apa? Nah, firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 4 pada ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau remaja sebagai orang yang rendah, hanya karena engkau muda.
Nah, masa remaja itu bukanlah masa yang menunggu. Justru masa remaja adalah masa membangun. Lalu pertanyaannya, apa saja yang dibangun? Di umur remaja ini kamu harus bangun karaktermu, bangun kebiasaan, bangun latihan iman, percaya kepada janji Tuhan, bangunlah juga disiplin. Kapan belajar, kapan waktunya kamu bertemu dengan teman, kapan waktunya main game, itu ada disiplinnya. Lalu bangun lagi yang namanya tujuan-tujuan kehidupan kamu ke depan. Karena penting di sini, kebiasaan hari ini itu akan menentukan karakter kamu di masa depan. Artinya saya bahasakan begini, apa yang kamu ulang-ulang hari ini itu akan menjadikan siapa kamu di masa depan. Jadi artinya kalau hari ini ada seseorang yang hidupnya biasa aja, malas dan lain sebagainya, itu karena dia mengulang-ulang pada waktu masa remajanya dengan pola format yang sama. Tetapi bukan berarti sudah mentok, tidak ada perubahan lagi. Kalau kamu mengulang gaya yang baru, hidup yang baru hari ini, maka kamu akan punya masa depan yang berbeda. Oke? Maka misalkan saya sebutkan begini, seseorang menjadi dirinya hari ini itu berdasarkan apa yang orang itu telah lakukan berulang kali di masa lalunya. Itu penting sekali. Ini penting sekali. Makanya apa yang Anda lakukan, kalian lakukan, itu menentukan masa depan kalian. Nah, yang kelima ini pesan sekarang untuk orang tua nih. Nah, ini bagian yang sangat penting buat parents, papa mama. Karena otak remaja itu masih berkembang, makanya remaja itu belajar terutama melalui teladan. Tadi saya sudah berikan contohnya. Bukan hanya dengan larangan perintah A dan B, C, mana yang boleh dan tidak. Firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu ketika engkau duduk, berjalan, berbaring dan bangun. Artinya ini penting. Anak kita, anak remaja itu belajar dari kehidupan kita sehari-hari. Karena remaja selalu membutuhkan contoh kesabaran. Bagaimana dia melatih kesabaran? Ya dari papa mamanya lah. Papa mamanya sabar nggak? Contoh kesabaran. Bagaimana mereka bisa disiplin? Dia contohin dari siapa? Dari papa mamanya. Apakah papa mamanya disiplin? Dari mana anak remaja bisa punya iman? Dari contohnya lah siapa? Papa mamanya. Apakah beriman sama Tuhan? Menunjukkan kekuatan yang mengandalkan Tuhan. Dari mana anak remaja bisa punya kasih? Dari papa mamanya. Apakah papa mamanya pelit? Apa papa mamanya keji sama pembantu di rumah? Tidak suka dalam artian berbagi? Anak-anak akan mengikuti itu. Mereka remaja mengikuti. Contoh, kalau anak-anak remaja pengen punya pengendalian diri, dia mencontoh. Dari siapa? Dari papa mamanya. Apakah papa mamanya bisa mengendalikan diri? Jadi, ingat para orang tua, bukan hanya jangan lakukan ini. Tapi, cobalah bicaranya begini sama anak remaja. Lihat bagaimana papa mama melakukannya. Nah, mereka akan mengikuti teladan tersebut. Remaja itu meniru lebih cepat daripada mendengar. Nah, penutupnya ini yang menguatkan buat setiap kita. Masa remaja itu bukan masa yang bermasalah. Masa remaja adalah masanya anak-anak remaja dibentuk oleh Tuhan. Nah, berarti untuk para remaja, mari gunakan masa-masa ini untuk kalian bertumbuh. Lalu untuk para orang tua, gunakan masa ini untuk membimbing mereka dengan kasih dan teladan. Dan firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya, mari kita bersama untuk menjaga hati generasi ini di dalam kuasa, di dalam kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk masa pertumbuhan remaja. Tolong remaja kami agar mereka bertumbuh dalam hikmat, dalam karakter, dalam iman. Dan kami berdoa, tolonglah para orang tua, Roh Kudus, berikan mereka kemampuan menjadi teladan yang benar. Kami percaya Engkau sedang membentuk masa depan dari setiap generasi ini dalam nama Yesus. Amin. Saatnya kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing. Percaya janjinya, percaya kuasanya, percaya lawatannya. Kita di dalam dia di dalam kita. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus. Mulai hari ini kami menang atas segala virus. Menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami diberkati umur panjang, tidak sakit-sakitan dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan.
Mari kita angkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus bersama dengan keluarga, kami termeterai menjadi warga sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, selalu dijagai pasukan malaikat surgawi. Kami tolak santet, kami tolak kuasa kegelapan, segala rancangan orang jahat dihalau, dipatahkan. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati, lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara masing-masing kita boleh berdoa mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Percayalah bahwa Tuhan yang berjanji, kita di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Maka tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bersyukur buat tubuh dan darahnya. Nikmati kuasanya, nikmati lawatan Tuhan. Di tangan saya ini saudara, ada minyak urapan Tuhan yang memberikan perintah untuk berdoa bagi orang sakit, untuk mengusir setan-setan. Kita bisa berdoa buat setiap proyek. Kita juga bisa berdoa buat pasangan, buat keturunan kita. Dan ketika kita melepaskan perkataan kuasa, Alkitab menjaminkan mulut kita ada kuasa, tangan kita ada kuasa. Mari angkat minyak dari tempat kita masing-masing. Ikuti doa saya, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa ngusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir. Jagai kami, pagari kami, proteksi kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Dan berdoalah buat setiap anggota keluarga Anda. Dan terjadilah seperti yang saudara percaya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Amsal 18 ayat 21 bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Di layar monitor saudara ada kata-kata powerful yang terjadi bagi hidup kita pada saat kita meyakininya dan melepaskannya melalui perkataan kita. Mari sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya menunggu saudara, kalau saudara belum pernah tertanam, saudara belum pernah punya tempat di mana saudara digembalakan, maka kami Gereja Zion Church of Christ selalu membuka pintu untuk Bapak Ibu Saudara menjadi anak-anak Tuhan yang boleh didewasakan, yang dibangun dalam hikmat, yang terus mengerti apa kehendak Tuhan dan apa rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau selama ini saudara bingung, apa rencana Tuhan? Apa panggilan Tuhan bagi hidup Anda? Saya buka pintu dari gereja ini. Zion Church of Christ akan mengajarkan saudara, akan membawa Anda untuk memiliki kehidupan yang berkualitas, mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Mari arahkan hati saudara dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di I Start with Jesus berikutnya dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, bila namaku